Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan yang ke-19. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh membaca dengan kesukaan, dengan kehati-hatian, dengan rasa ingin tahu, juga dengan kesiapan untuk kami ini diberitahu, untuk kami ini diisi melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini kita mendapati ada murid yang bertanya dengan kata-kata, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Murid-murid bertanya tentang itu akan terjadi. Itu apa, saudara? Kalau kita perhatikan dari konteks sebelumnya, kita mendapati ada Tuhan Yesus yang memberikan teguran kepada otoritas agama yang ada di Yerusalem, terkhusus orang-orang yang disebut sebagai ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari Taurat, dan mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan memperoleh kehidupannya dari pembelajaran Taurat, dan tentu saja melalui mengajar Taurat. Dan kita tahu sudah bahwa di dalam jantung Taurat itu ada cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Dan kalau kita betul-betul menjalankan cinta kasih kita kepada Allah, lalu kita mengikuti hukum yang ada di dalam kitab Taurat, itu sudah kita akan mendapati bahwa akan ada belas kasihan yang dinyatakan secara besar-besaran. Di dalam Taurat kita tahu sudah, di antara masyarakat Yahudi sekalipun sudah, mereka itu sudah memberikan satu buah rumusan yang kelihatannya cukup baku, sudah, rumusan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam versinya Injil Matius dan Injil Markus, sudah. Dan di dalam Injil Lukas ini perkataan itu ternyata juga ada di dalam mulutnya ahli Taurat, yaitu hukum apa yang terutama, yaitu misalkan bagaimanakah kita itu bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kita tahu sudah bahwa di dalam Injil Matius dan Markus, ketika orang-orang Farisi menanya Yesus, mereka menanyakan hukum apa yang paling utama. Dan jawaban Tuhan Yesus tampaknya merupakan satu buah jawaban baku yang bisa dilontarkan oleh Tuhan Yesus, bukan karena kreativitasnya, tapi karena itu memang sudah menjadi satu buah jawabannya baku, yaitu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Nah, rupanya di dalam Injil Lukas sudah jawaban itu kita dapati ada juga di dalam bibirnya ahli Taurat, menunjukkan kalau itu memang adalah satu buah jawaban baku. Ketika ada orang yang mau mencobai Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dikatakan bahwa mencintai Tuhan Allah, lalu mencintai sesama. Meskipun akhirnya dia nanti akan membenarkan diri dan bertanya, siapa sesamaku manusia? Nah, tapi intinya sudah kita tahu ya bahwa di dalam jantungnya Taurat ada kasih kepada Allah yang akhirnya akan tercermin terhadap sesama manusia seperti diri sendiri, sudah. Tetapi kita mendapati saat ini sudah para otoritas agama yang ada di Yerusalem, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, justru melalui kemampuanmu di dalam mengolah agama, kamu justru menelan rumah para janda, orang-orang yang defenseless, orang-orang yang tidak bisa melakukan pembelaan karena memang pengetahuannya kurang, dan juga tidak ada orang yang cukup interest untuk menginvestasikan waktunya, menginvestasikan risiko hidupnya untuk membela kaum janda itu. Buat apa orang-orang janda itu seperti itu dibela? Maka ini adalah kaum yang sangat defenseless, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu menelan rumah mereka. Melalui apa caranya?
tertentu, bukan melalui debt collector atau melalui cara-cara yang kasar, saudara, tapi mungkin melalui agama, saudara, melalui agama, lalu melalui pengajaran-pengajaran, sehingga kita mendapati ada janda yang memberikan seluruh hidupnya. Saudara bisa bayangkan ya, seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, janda-janda dikumpulkan memberikan semuanya, saudara, dan itu rupanya akan menghasilkan keuntungan-keuntungan tertentu bagi otoritas agama. Ketika persembahan makin besar, maka share yang didapatkan bagi mereka juga akan makin besar. Dan Tuhan Yesus katakan yang seperti ini harus diakhiri. Dan mereka ini rupanya sayangnya beroperasi di Yerusalem, beroperasi di bait suci Yerusalem, di dalam jantung religiositas masyarakat Yahudi. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan melihat ya, bait suci yang sangat kamu kagumi ini, satu batu akan dihancurkan dan satu batu tidak akan terletak di atas batu yang lain, saudara. Dan kita melihat setelah itu murid-murid mulai bertanya, bila mana itu akan terjadi? Kapan waktunya? Apa tandanya? Jadi saudara, kita mendapat ya pertanyaan yang paling mendasar. Kalau kita perhatikan dari konteksnya adalah sebetulnya murid-murid itu bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Itunya itu apa? Itunya adalah hancurnya bait suci Yerusalem, saudara. Dan Tuhan Yesus menjawab, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan akan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Nah saudara, rupanya kalau kita baca di dalam bagian ini saudara, kita melihat ya sampai di dalam akhir pasal 21 ini, kita akan mendapati ada semacam kayak juxtaposisi, semacam kayak ucapan-ucapan yang tumpang tindih saudara, berkenaan dengan akhir zaman dan berkenaan dengan hancurnya bait suci Yerusalem, berkenaan dengan datangnya era pemerintahan sang anak manusia dengan hancurnya bait suci Yerusalem, saudara. Jadi ini seperti kayak merujuk kepada dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama kehancuran bait suci Yerusalem di tahun 70 Masehi, yang kedua berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Lagi-lagi sudah pakai kata parousia ya, kedatangan itu pakai kata kedatangan. Nah, nanti ada kedatangan Yesus kedua dan juga ada kehancuran bait suci Yerusalem. Dan rupanya itu percakapannya itu seperti kayak dijajarkan, saudara. Ada semacam kayak juxtaposisi. Padahal kita tahu sudah bahwa jarak sebetulnya itu jauh ya. Kita tahu ya hancurnya bait suci Yerusalem itu adalah tahun 70 Masehi dan sekarang sudah tahun 2025 dan ternyata Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya juga, sudah. Tetapi kita mendapati ada semacam hal-hal yang dipercakapkan secara kayak intersect gitu ya, seperti kayak bertumpang tindih, saudara. Kenapa, saudara? Nah, kita bisa melihat ya, salah satunya adalah karena ketika kita berbicara tentang hancurnya bait suci Yerusalem, saudara, susah untuk membayangkan bencananya ya, katastrofnya, kerusakan yang bisa kita bayangkan tuh sulit sekali, saudara, tentang hancurnya bait suci Yerusalem. Saudara seperti kayak membayangkan ya, kalau ada agama yang didasarkan pada perjanjian lama. Nah, kita melihat ya, Tuhan Yesus dan para murid, mereka pada waktu itu kan Alkitabnya adalah PL. Alkitab mereka adalah kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi, saudara. Dan di dalam agama itu, saudara, simbol paling dasarnya itu adalah bait suci Yerusalem. Saudara, kalau saya misalkan mengatakan seperti ini ya, saudara, mari kita reformasi agama kita. Mari kita kembalikan kekristenan kepada yang benar. Lalu di dalam jenis kekristenan yang benar itu, kita mendapati ya, gereja yang sejati, yang setelah direformasi, maka gereja itu tidak boleh lagi ada tanda salibnya. Saudara bisa bayangkan, saudara. Saudara melihat ada satu buah gereja yang tidak ada tanda salibnya. Saudara kan langsung menganggap ini gereja bidat ini. Ini gereja apa? Gereja apa? Gereja yang tidak meninggikan Kristus, saudara. Tapi andai saya mengatakan bahwa kita saat ini sudah terlalu memberhalakan ikon, kita saat ini sudah terlalu gampang untuk hati kita itu terpaut kepada simbol-simbol lahiriah, maka kita akan mereformasi gereja sampai kepada kemurnian hati. Maka di dalam gereja yang modern tidak boleh ada lagi tanda salib dimanapun saja. Saudara akan mendapati itu satu buah tanda yang aneh sekali, saudara. Demikian juga, saudara, kalau kita itu menjadi orang-orang yang berpegangan kepada perjanjian lama, kita adalah orang-orang yang berpegangan terhadap janji mesianis. Kita percaya bahwa sang Mesias itu akan hadir seperti yang dijanjikan di dalam kitab suci perjanjian lama. Tapi, saudara, itu nanti akan berkiprah dan kiprahnya ternyata akan head to head clash. Ketika dia berkuasa secara penuh, maka bait suci Yerusalem tidak boleh ada lagi, saudara. Nah, itu kita susah sekali untuk membayangkan, saudara. Kita membayangkan reformasi besar, kita membayangkan tentang kedatangan anak manusia, kita membayangkan tentang kerajaan Tuhan yang datang dan berkuasa secara penuh, tetapi tidak dengan bait suci Yerusalem. Itu seperti kayak mengatakan bahwa di dalam gereja, ini cuman paralel kejutannya, saudara. Seperti kayak kita mengatakan Yesus Kristus akan bekerja dengan sehebat-hebatnya di dalam gereja kalau gereja tidak membicarakan lagi atau tidak bernostalgia lagi terhadap salib, saudara. Loh, yang mana bisa, saudara? Gereja sejati harus membicarakan salib. Gereja itu tidak boleh mengatakan bahwa salib itu nostalgia. Gereja harus menjadikan salib yang paling utama, saudara. Demikian juga, saudara, bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, saudara, susah untuk tidak membicarakan bait suci Yerusalem, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci Yerusalem sudah begitu korupnya, bahwa otoritas agama di dalam Israel itu sudah begitu korupnya. Oleh karena itu, bait suci akan dihancurkan. Maka, saudara, murid-murid pun bertanya,
Bila mana waktunya? Kapan? Bagaimana itu? Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban yang mana jawabannya itu di dalam versinya Injil Lukas dan versi Injil-Injil yang lain sebetulnya, saudara. Itu seperti kayak tumbang tindih dengan kedatangan Yesus yang kedua, saudara. Kenapa? Karena itu memang katastrofik, saudara. Saudara berbicara tentang hancurnya bait suci Yerusalem. Kalau dalam bahasa mereka pada waktu itu, kalau mereka itu hidup di dalam zamannya Tuhan Yesus, ya bercakap-cakap bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara, mengatakan bait suci hancur, saudara, itu hampir sama dengan mengatakan dunia itu kiamat. Hampir sama dengan mengatakan itu, saudara. Padahal sudah kita tahu ya, mereka sebetulnya punya preseden ya. Pada zamannya Nebukadnezar bait suci itu sudah pernah dihancurkan. Ada presidennya sebetulnya, sudah. Tetapi sudah pada waktu itu tetap sudah itu menjadi satu buah hal yang menggoncangkan sekali, sudah. Sangat sulit untuk bisa diterima. Meskipun sudah ada presidennya, bait suci Yerusalem hancur, tetap mereka tidak gampang menerima, sudah. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu, sudah, bahwa bait suci Yerusalem itu akan memberikan penghakiman, sudah. Tapi kapan itu terjadi? Sekali lagi mulai kita melihat akan ada juxtaposisi, sudah. Antara akhir zaman dengan hancurnya bait suci Yerusalem akan ada juxtaposisinya. Beberapa hal itu kita tahu fitur-fiturnya lebih dekat dengan kedatangan yang kedua. Tapi beberapa hal itu dekat juga dengan hancurnya bait suci Yerusalem, saudara. Kita mendapati ada peristiwa apa saja, saudara? Ada urusan peperangan, saudara. Ada urusan seperti ini. Apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, jangan kamu terkejut. Semua itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak akan berarti kesudahan akan datang segera. Tidak berarti kesudahannya. Nah, ini di dalam satu sisi kita ngomong kesudahannya apa ya? Kesudahan bait suci Yerusalem atau kesudahan seluruh dunia, saudara? Nah, bisa mengacu kepada dua-duanya, saudara. Sekali lagi ya, ada juxtaposisi. Yang paling dekat memang hancurnya bait suci Yerusalem, dan bagi mereka itu artinya hampir sama dengan, kalau bahasa populer kita ya, kiamat, hampir sama, saudara. Maka akan ada bunyi peperangan, dan kamu tidak usah kaget. Kamu tidak usah terlalu banyak dihebohkan dengan peristiwa-peristiwa itu. Saat ini, saudara ya, kita itu ya, di dalam tahun 2025, kita mendapati ada eskalasi ketegangan di dalam banyak belahan dunia, saudara. Di satu sisi, kita melihat ya, di dalam dunia timur, kita melihat ada Tiongkok, Taiwan, dengan backupnya Amerika, mungkin seperti itu, sudah. Lalu kita mendapati, sudah, di dalam dunia Eropa Timur, sudah, Rusia, sudah, kita melihat ada konflik Rusia, Ukraina dengan backupnya Eropa, Amerika di satu sisi, sudah, dan kemungkinan akan terjadi eskalasi yang makin lama makin kencang, sudah. Sudah, beberapa orang di dalam dunia ini menjadi tegang, sudah, dengan konflik juga di Israel, Timur Tengah yang juga tidak selesai-selesai, sudah. Kita seperti kayak melihat ya, aduh, berita seperti ini muncul terus, dan ini bukan berita baru, sudah. Ya memang kayak kalau peperangan ya Rusia Ukraina mungkin beberapa tahun ini. Tapi sudah dunia kita itu banyak membicarakan perang, sudah. Tetapi memang beberapa tahun ini kita mendapati, sudah, dunia kita menjadi heboh. Dan respons terhadap hal-hal ini juga mulai kita lihat ya, mulai berlaku secara global, sudah. Perlambatan perekonomian di dalam seluruh dunia akan ada, sudah ada bahkan ya perang tarif, sudah mulai negara-negara melakukan pengetatan. Indonesia juga seperti itu, kita mendapati ya pasar modal itu menjadi sangat gampang, sudah. Tetapi sudah kita dikasih tahu bahwa hati-hati, ini bukan kesudahannya, tapi ini adalah satu buah tanda-tanda di mana tekanan utama kita bukanlah bertanya-tanya, lalu kesudahannya kapan? Lalu nanti bagaimana? Bukan. Tekanan utamanya adalah kita mesti bersiap untuk prolonge, untuk permainan yang diperpanjang. Mesti bersiap-siap, bertahanlah, bersiap-siaplah, sudah. Lalu setelah itu, sudah, ia berkata kepada mereka, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan datang terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Akan ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, bahasa apokaliptik itu kita perlu dekati dengan agak hati-hati, saudara. Ketika dikatakan akan ada tanda-tanda dari langit, saudara jangan membayangkan harus ada komet, harus ada meteor, harus ada hujan meteor dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara, karena ini adalah bahasa apokaliptik. Bagi mereka pada waktu itu, sudah, kalau mereka mendengarkan ya bahasa-bahasa sejenis itu, sudah, tanda-tanda yang hebat dari langit. Atau misalkan, sudah, Anda mendengarkan kata-kata matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, gitu ya, sudah. Sudah, jangan bayangkan bahwa harus ada gerhana matahari dan lain sebagainya. Tetapi, sudah, bahasa-bahasa perbintangan seperti itu, sudah, adalah gejala-gejala perbintangan yang sangat besar itu, sudah, seringkali dibaca oleh mereka, seringkali diperkatakan oleh mereka, bukan untuk menyatakan satu buah keadaan real di areal bintang sana, tapi lagi berbicara tentang the stars of the world, ya, bintang-bintang dunia. Maksudnya para pembesar, sudah. Akan terjadi peralihan, pergolakan kekuasaan yang besar, sudah. Jadi itu bahasa apokaliptik, sudah. Kalau Anda membaca ya, langit menjadi gelap, bulan menjadi seperti darah, sudah. Sudah jangan bayangkan bulannya harus warnanya merah, lalu langitnya menjadi gelap, lalu harus ada gerhana. Nggak tentu, sudah. Tapi itu lagi berbicara tentang the suns, atau the sun atau the sons of the world, para mentarinya dunia, gajah-gajahnya dunia, itu akan terjadi satu buah pergolakan, saudara.
Dan kita mendapati ya, memang itu cara bacanya dunia pada waktu itu, saudara. Bahkan ketika mereka melihat gejala langit sekalipun ya, mereka seringkali akan langsung membacanya sebagai peristiwa-peristiwa tentang hal-hal besar yang terjadi di bumi, saudara. Ingat ya, orang Majus. Orang-orang Majus itu datang melihat bintang di timur dan dia mengatakan, Raja orang Yahudi. The King lahir, saudara. Jadi dia melihat bintang dan dia mengkaitkannya dengan raja. Dan dalam hal itu mereka betul, saudara. Dan itu memang mendapatkan tanda dari Tuhan, saudara. Tetapi dari sana kita bisa melihat bagaimana cara baca orang, saudara. Orang membaca perbintangan itu sebagai satu buah bacaan terhadap peristiwa pembesar-pembesar di dalam dunia, saudara. Maka dalam bagian ini ya kita jangan buru-buru mengatakan, oh besok ya, atau dulu pada waktu hancurnya Bait Suci Yerusalem ya, ada yang namanya gejala-gejala perbintangan yang sangat dahsyat, meteor, komet, gerhana dan sebagainya. Nggak tentu, saudara. Tetapi itu adalah bahasa yang mereka pakai untuk bicara tentang peralihan sistem kekuasaan, pergolakan yang besar, saudara. Lalu akan terjadi gempa bumi dahsyat, berbagai tempat dan penyakit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah ibadat dan penjara, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kamu akan mendapati ada perubahan-perubahan kuasa itu, akan ada banyak orang yang mengaku tentang Yesus Mesias, Yesus Mesias, Yesus Mesias. Dan kita bisa melihat logiknya sih, saudara ya. Logikanya kita bisa melihat dengan jelas, saudara. Pada waktu itu, saudara, orang-orang Kristen kan orang-orang yang bisa dikatakan dimusuhi, saudara. Yudaisme ya, agama Yahudi adalah satu buah agama resmi. Agama Yahudi itu bagaimanapun juga, pemerintahan Romawi meskipun tidak happy-happy banget, mereka sudah bisa deal with this kind of religion. Memang inilah satu buah agama yang sebetulnya sangat susah untuk ditolerir, saudara. Karena mereka tidak bisa menerima raja selain daripada keturunan Daud. Mimpi mereka, pengharapan mereka adalah harus ada raja yang memerintah mereka dari keturunan Daud. Oleh karena itu mereka susah untuk menerima Pilatus. Mereka susah untuk menerima Kaisar Tiberius. Mereka susah untuk menerima Raja Herodes, Raja boneka seperti itu. Mereka susah. Mereka punya pengharapan karena kemerdekaan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, saudara, di dalam Yudaisme dan orang-orang Romawi sudah tahu bahwa bagaimanapun juga meskipun mereka itu punya mimpi seperti ini, mimpi mereka itu sudah bisa dilokalisir, sudah bisa dikotakkan. Di mana? Di Bait Suci Yerusalem. Kalau kamu ada di dalam Bait Suci Yerusalem, silahkan. Kamu tidak mau pakai koin yang ada gambar kaisar, silahkan. Kamu silahkan pakai money changer di sana, pakai uang yang kamu anggap kosher. Uangmu kalau ada printed gambarnya Bait Suci Yerusalem pun kita nggak peduli. Nggak peduli. Kamu nggak mau pakai uang yang ada gambar kaisarnya. Ibaratnya saat ini ya, Anda nggak mau pakai uang rupiah, itu kan nggak boleh ya, melanggar hukum ya. Jadi Anda kalau bertransaksi di Indonesia tidak pakai uang rupiah, itu kan melanggar hukum, nggak boleh, saudara. Anda harus bertransaksi dengan memakai rupiah. Tidak mau menerima rupiah itu melanggar hukum, saudara. Tetapi saudara, orang Yahudi boleh, bisa. Kamu nggak mau pakai uang yang ada lambang negara mereka, ada printnya kaisar, nggak mau pakai itu, nggak apa-apa. Tapi dilokalisir dalam satu buah tempat, yaitu Bait Suci Yerusalem. Jadi oke, kamu punya semangat pemberontakan, semangat untuk mengalahkan musuh, sepanjang itu terlokalisir di Bait Suci Yerusalem, 1 tahun 3 kali saja pada waktu kamu perayaan, terserah, saudara. Tapi Kristen nggak demikian, saudara. Kristen mengakui bahwa Yesus Raja. Kristen mengakui Yesus Raja dan dia tidak bisa dilokalisir hanya di dalam satu buah kotak di dalam Bait Suci Yerusalem itu. Maka sudah, Christianity sudah menjadi satu buah kepercayaan yang meskipun ya para pengikutnya itu sedikit, orangnya kecil, tapi idenya hidup terus, sudah. Mereka mengharapkan Jesus is King, Jesus is King. Itu idenya hidup terus. Meskipun mereka tidak punya pasukan, tidak punya kumpulan orang yang bisa membawa senjata, mereka hidup terus. Dan mereka dimusuhi sama orang-orang Yahudi karena mereka dianggap ya lepas dari Yudaisme, saudara. Jadi orang-orang dengan agama Yahudi yang resmi bisa memfitnah orang-orang Kristen, saudara. Mereka itu mempercayai Mesias. Dan saudara bisa bayangkan ya, dalam keadaan seperti itu ya, muncul rumor bahwa Sang Mesias atau Yesus ya memakai namaku, datang dengan namaku, I am Jesus atau I am utusannya Jesus, saudara. Maka itu akan menjadi rumor yang beredar dan membuat orang-orang Kristen itu lebih gampang dicurigai, saudara. Dan ketika rumornya makin lama makin besar, maka akan tiba waktunya kamu akan betul-betul ditangkap. Kamu akan ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban. Dan kamu jangan khawatir, karena itu akan menjadi waktu di mana kamu itu bisa bersaksi, saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana itu nanti di dalam Kisah Rasul terjadi ya. Itu akan terjadi dalam dirinya Petrus dan Yohanes, saudara. Sampai mereka itu diperhadapkan di mahkamah agama, sampai muncul ucapan yang keren itu ya, yaitu udah kamu cek sendirilah. Kamu otoritas agama, cek sendiri. Lebih baik saya taat sama kamu atau taat sama Tuhan. Ketika dikasih tahu, yuk saya lepaskan ya, tapi tidak boleh lagi bicarakan tentang kebangkitan ya. Oke, yuk otoritas agama kan, sekarang kasih tahu saya. You sebagai otoritas agama kasih tahu saya, lebih baik saya ikut sama kamu atau lebih baik saya ikut sama Tuhan. Dan itu kalimatnya keren seperti itu, sudah. Dan itu akan menjadi kesempatan. Ketika kamu ditangkap, kamu dianiaya, itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Tidak usah khawatir tentang apa yang akan kamu katakan, tetapi Tuhan yang akan memperlengkapi. Sudah, bukan berarti kita tidak usah belajar ya, bukan ya, sudah. Tetapi akan ada hikmat khusus Tuhan khusus, akan ada penyertaan Tuhan khusus, sudah. Selanjutnya ada kalimat yang agak sedikit membingungkan, sudah.
Kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, sahabatmu, beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Loh saudara, mereka ini akan menimbulkan perbantahan yang banyak. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah akhirnya ditangkap, mereka bersaksi, mereka akan menimbulkan perbantahan yang banyak, saudara. Karena menjadi pengikut Yesus dalam masa-masa seperti itu akan menjadi satu buah masa yang sangat sulit, saudara. Nggak tentu satu keluarga itu bisa betul-betul sehati, saudara. Sudah usah begitulah, saudara. Saat ini ya, saudara. Saat ini ya. Satu keluarga itu bisa tidak sehati gara-gara apa, saudara? Gara-gara mau pelayanan. Saudara bisa bayangkan ya. Mungkin saat ini ya, kita baca bagian teks ini bingung. Kok bisa saudara diserahkan sama saudara yang lain? Itu gimana caranya? Kok bisa satu saudara itu bisa dalam satu keluarga bermusuhan? Kok bisa, saudara? Saudara, ini kan berada dalam ancaman yang sangat berat, saudara. Sekarang ya, coba lihat ya, di dalam keluarga saat ini, saudara, nggak ada ancaman, nggak ada bahaya yang besar. Kalau ikut Kristus tuh harganya itu mungkin kematian, nggak ada, saudara. Ini cuman urusan ya, misalkan ya, ada pekerjaan Tuhan A, lalu Anda mau memberikan persembahan. Nah, itu pun bisa berantem suami istri itu. Kenapa besar sekali? Atau anak mau melakukan pelayanan. Kenapa pelayanan banyak sekali? Nah, ini kita ada waktu makan malam bersama, jadi nggak bisa gara-gara kamu mau pelayanan. Itu berantemnya itu dalam tataran seperti itu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau urusannya genting, ya tidak heran kalau kamu akan dimusuhi, kamu akan diserahkan oleh keluargamu sendiri. Dan bahkan ada di antara mereka yang sampai dibunuh. Tapi muncul kata-kata, tapi rambut kepalamu tidak akan jatuh, gitu ya. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Loh, kok bisa? Katanya kamu akan dibunuh, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini gimana, saudara? Saudara, memang tidak gampang ya. Ini ucapannya memang tidak gampang, saudara. Tetapi saudara, saya kira salah satu cara untuk mengerti yang paling mudah adalah ucapan rambut kepalamu tidak akan hilang. Itu artinya adalah bahwa sepanjang hal yang Tuhan percayakan kepada kamu, hal itu tidak akan gugur. Apapun saja yang Tuhan percayakan kepada kamu, yang sekecil-kecilnya pun, itu tidak akan gugur. Bagaimana kalau kita akhirnya sampai mati dibunuh? Ya, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, ya selesai. Itu artinya kita tidak gugur. Kita tetap akan didapati oleh Tuhan sampai selama-lamanya, saudara. Jadi risikonya itu sampai risiko kematian itu ada, saudara. Tetapi bahkan kalau sampai kita itu mati sekalipun, saudara, itu artinya bahwa semua yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita itu tidak ada yang hilang, saudara. Well, mungkin untuk lebih mempermudah, saudara, kita boleh mengingat ya kata-kata yang diberikan oleh Rasul Paulus ya dalam surat Roma ya. Dia mengatakan kita ini lebih daripada pemenang. Sebab sekarang siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Kasih Kristus. Kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau kuasa apapun saja tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi sudah, sekali lagi tekanan dalam bagian ini bukanlah kita bertanya-tanya, kapan ya? Tandanya akan terjadi seperti apa ya? Akan seperti apa nantinya? Tetapi mari kita bersiap-siap di dalam masa-masa yang sulit. Ketika kita percaya bahwa otoritas religius itu akhirnya itu tidak bisa menjadi perwakilan yang baik, maka Tuhan Allah yang akan datang dan memberikan satu buah tindakan yang besar. Tuhan Allah memberikan tindakan besar, menyatakan kuasa yang besar, dan di dalam masa-masa itu ketika kita menanti, sudah, Tuhan akan bekerja dengan hebatnya. Dunia juga akan bekerja dengan hebatnya. Kita akan diserahkan, kita akan mengalami kesulitan, kita akan dituntut pertanggungjawaban. Dan di dalam masa itu kita minta perkenanan Tuhan, kekuatan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita penyertaan. Dan kalau ya ada masa-masa sulit yang diperhadapkan dengan kita, ingat, itu adalah waktu bagi kita untuk kita itu bersaksi. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk hari ini mendoakan satu buah pokok doa saja, yaitu mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesiapan di tengah-tengah keadaan yang sepertinya sedang delay. Kita sedang menunggu-nunggu, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesiapan, dan setiap kali Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, kita bisa pakai itu untuk bersaksi. Dan kalau kita berhadapan dengan keadaan yang sulit, kita juga tetap akan meminta kekuatan Tuhan, bersaksi dengan kepercayaan bahwa Tuhan yang menjagai kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.